Ya, saat ingin terjun ke dunia hiburan dan diminta untuk jadi PNS. Oh, benar. Ya standar lah muka lu gitu, kata dia. Ingat banget tuh aku. Tapi aura lu tuh Bilangnya kayak, dia standar banget muka lu gitu. enggak, maksudnya kayak Enggak, dia minus cantik enggak, orangnya minus berapa sih? Butuh buaya enggak? Dulu udah pernah punya penangkaran buaya, Gus. Oh. Ini pawang buaya, Gus. Ada beberapa owner klub itu pengen foto, udah mau ngerangkul aja, gue langsung gini. Maaf, oh ngapain ya bedah jantung, ngapain ini hidung gitu. Aku sambil makan, Gus. Cantik-cantik sadis. Ininya dari lagu Mari Bercinta itu. Nanti kita ganti, Gus. Mari Mengaji, Gus. Iya, cocok. Coba, baru 20 menit ikut ngobrol bareng Gus Miftah, sudah langsung tobat. Seorang petugas PPSU mencoba kabur saat menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng Gambir, Jakarta Pusat, Jumat siang. Petugas PPSU tersebut kabur karena takut dengan jarum suntik. Petugas PPSU ini bernama Handoko. Ia sebelumnya berupaya kabur dengan alasan buang air kecil saat antre vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada siang tadi. Rekan Handoko bahkan harus menyeret paksa ke dalam puskesmas lantaran Handoko kerap meronta mencoba kabur lagi karena takut jarum suntik. Saat berhadapan dengan jarum suntik pun, Handoko harus dibujuk tim tenaga kesehatan. Setelah pasrah, Handoko akhirnya sukses menghadapi jarum suntik vaksin. Aduh, kalau mau disuntik, saya mah trauma banget bang, sama yang disuntik-suntik gitu bang. Takutnya apa ya gitu ya kan, apalagi kata orang ya bang. Waduh, macam-macam deh ya kan. Jadi saya takut aja, apalagi kena fobia ya kan. Sekitar 80 petugas PPSU yang bertugas di Kelurahan Duripulo mendapat suntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Gambir. Mereka akan menjalani vaksin dosis kedua pada 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan guru antusias mendapatkan vaksin, namun sayangnya mereka mengabaikan protokol kesehatan. Saling dorong dan berdesakan serta gemuruh teriakan terdengar di Gedung Gabungan Dinas Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Suara gemuruh ribuan tenaga pengajar berebut masuk ke Gedung Gabungan Dinas Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Guru yang seharusnya menjadi contoh justru menjadi pelanggar protokol kesehatan. Ironisnya, polisi yang berjaga di pintu masuk kewalahan menghadapi antusias para guru ini. Beberapa peserta bahkan panik lantaran terjepit di tengah kerumunan massa yang membeludak. Alasan para peserta ikut mengantre dan rela berdesak-desakan lantaran takut tidak kebagian vaksin COVID-19. Hari ini ada lebih dari 1.000 guru yang menerima vaksin COVID-19. Tertular ya, semua orang takut tertular, tapi karena undangan begini mengakibatkan orang berdesakan, tentu ya istilahnya apa boleh buat. Belum pernah divaksin ini Pak ya? Baru pertama ini, karena memang jadwalnya untuk guru-guru baru pertama kali. Ternyata ini tidak bisa diatur, saya lihat ini. Iya. Bisa diatur, tapi tetap kita antisipasi. Desakan di pintu nih Pak ini? Makanya kita atur di sana, kita suruh naik mereka di atas, lantai di atas, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau ya tetap kita waspadai, makanya Satpol harus mitigasi. Rencananya pelaksanaan pemberian vaksin bagi guru dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA ini akan digelar hingga 2 hari ke depan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca setelah sempat ditunda. Sementara MUI menyatakan vaksin AstraZeneca mengandung babi tetapi boleh digunakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca. BPOM telah menyelesaikan kajian bersama tim pakar dan menilai manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar dari resiko yang ditimbulkan.
Sebelumnya BPOM sempat menangguhkan sementara AstraZeneca usai laporan dugaan kasus pembukuan darah di sejumlah negara Eropa setelah divaksin. Sedangkan Indonesia baru saja mendapat 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada 8 Maret lalu dengan tenggat kadaluarsa cukup tipis yaitu Mei 2021. Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan AstraZeneca haram sebab mengandung unsur babi dalam pembuatannya. Namun MUI tetap memberi lampu hijau untuk penggunaannya karena kondisi darurat untuk mencegah bahaya pandemi COVID-19. Untuk vaksin AstraZeneca, Indonesia berkomitmen akan mendatangkan sekitar 82 juta dosis yang akan dikirim tahun ini dan tahun depan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui Ketua MUI Asrorun Diam untuk membahas lebih lanjut terkait vaksin AstraZeneca. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mengenai pernyataan dari MUI dari vaksin AstraZeneca ini haram tetapi boleh digunakan. Boleh dijelaskan seperti apa Pak maksudnya? Ya, terima kasih ya. Pertama, Majelis Ulama Indonesia menerima pengajuan proses sertifikasi halal atas produk vaksin dari AstraZeneca ini. Majelis Ulama Indonesia memiliki standar di dalam penetapan fatwanya. Maka sesuai dengan standar penetapan fatwa itu, Majelis Ulama Indonesia melakukan proses pemeriksaan. Diawali dengan pemeriksaan dokumen ya. Kemudian di dalam proses pemeriksaan tersebut ada standar fatwa halal yang tidak terpenuhi, yaitu di dalam tahapan proses produksi ada pemanfaatan ya tripsin yang berasal dari babi. Akan tetapi dalam konteks penggunaan ini hal yang berbeda ya. Setelah dilakukan proses diskusi dengan pihak pemerintah mengenai urgensi vaksinasi, kemudian ketersediaan vaksin untuk kepentingan vaksinasi di tingkat global, kemudian kemendesakan vaksinasi untuk kepentingan mewujudkan herd immunity dan juga memutus mata rantai COVID-19, kemudian jaminan keamanan dari Badan POM, maka kemudian Majelis Ulama Indonesia menetapkan kebolehan penggunaannya dengan 5 alasan tersebut ya. Dan pada saat yang sama pemerintah terus didorong untuk mengikhtiarkan pewujudan vaksin yang halal dan suci. Pada saat yang sama umat Islam memiliki kewajiban untuk terus berpartisipasi di dalam program vaksinasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena ini bagian dari ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19 yang menjadi ancaman keselamatan dan juga kesehatan masyarakat. Baik Pak Asrorun, dikhawatirkan pada saat masyarakat antri untuk vaksin, kemudian ketika mengetahui bahwa vaksin yang didapatnya bukan Sinovac melainkan AstraZeneca, kemudian mereka mundur. Sejauh ini sosialisasi yang akan dilakukan oleh MUI dan juga pemerintah agar presiden seperti ini tidak terjadi, bagaimana Pak? Ya, disinilah yang perlu juga difahami oleh kita semuanya ya. Di satu sisi pemerintah sudah memiliki iktikat yang luar biasa di dalam komitmen penyediaan vaksin yang cukup untuk mewujudkan herd immunity guna memutus mata rantai peredaran COVID-19. Sementara kondisi realnya bahwa ketersediaan vaksin untuk kepentingan vaksinasi itu tidak cukup memadai, apalagi keleluasaan untuk memilih ya, ketersediaannya aja terbatas. Nah, di tengah kondisi faktual seperti ini, tentu pertimbangan keamanan, pertimbangan kemendesakan untuk menyelamatkan jiwa menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dan sambil juga mengikhtiarkan ketersediaan memang vaksin yang memenuhi standar halal. Saya kira dua hal ini yang perlu terus diedukasi kepada masyarakat ya, termasuk juga pemerintah ya. Pemerintah menyadari betul terkait dengan kesulitan ini,
Dan karena itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan dari sisi keagamaan dengan berbagai pertimbangan yang bersifat holistik, ya. Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan kepastian pematuhan kaidah-kaidah keagamaan. Dan di dalam hal ini pun juga pemerintah memiliki concern yang cukup, ya. Saya kira itu, ya. Baik, Pak Asrorun, kalau berkaca dari pengalaman ini, apakah ke depannya jika ada vaksin yang masuk lebih dulu akan dicek kehalalannya atau seperti AstraZeneca ini, Pak? Ya, kalau itu kan standar sebenarnya, ya. Sebelum penetapan fatwa terkait dengan penggunaan, tahap yang pertama adalah pengajuan proses sertifikasi halal oleh produsen dalam hal ini, ya. Cuma memang untuk AstraZeneca ini karena masuknya melalui mekanisme multilateral, sehingga bisa jadi tingkat concern dan juga komitmen produsen untuk mengikhtiarkan sertifikasi halal belum sekuat Sinovac dulu, ya. Saya kira ini bisa dipahami karena konsentrasi di dalam proses produksi untuk memenuhi ketersediaan global, tetapi pemerintah tetap mendaftarkan, ya, proses sertifikasi halal. Tahap yang kedua adalah ketika sudah disampaikan mengenai hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi standar fatwa halal di Majelis Ulama Indonesia, kemudian tahap yang kedua adalah fatwa tentang penggunaan dari aspek fikihnya, dari aspek syar'inya. Maka dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian dengan pertimbangan kondisi faktualnya. Pertimbangan yang pertama adalah benar ada vaksin Sinovac, tetapi ketersediaannya belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang menurut pemerintah itu membutuhkan kurang lebih 400 juta dosis, ya, untuk mewujudkan herd immunity. Vaksin yang lebih banyak lagi dari jenis yang lain selain AstraZeneca, ya, Pak Asrorun, ya. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau jalannya vaksinasi masalah COVID-19 bagi petugas pelayanan publik dan lansia di Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi pun meminta vaksin dengan metode drive-thru diterapkan di daerah lainnya. Vaksinasi massal bagi 500 petugas pelayanan publik dan lansia berlangsung hari ini di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk memudahkan vaksinasi bagi lansia, pemerintah Kota Bogor menerapkan vaksinasi drive-thru. Metode ini tidak mengharuskan seorang yang divaksin turun ke ruang vaksinasi dan cukup hanya di atas kendaraan, baik roda 2 dan roda 4. Presiden Joko Widodo yang mengawasi langsung jalannya vaksinasi pun mengapresiasi metode ini. Dengan lancar dari mulai proses registrasi, pendaftaran, screening, kemudian suntikan vaksin, semuanya berjalan dengan baik dan kita harapkan. Pemirsa, polisi menangkap 11 simpatisan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka ditangkap karena dianggap melanggar protokol kesehatan. 11 simpatisan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditangkap polisi. Mereka ditangkap karena berkerumun di sebuah pos yang tidak jauh dari pengadilan. Para simpatisan kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk dites swab. Karopenmas Polri mengatakan Polri mengerahkan 1.000 lebih anggotanya untuk mengamankan sidang. Terdakwa kasus kerumunan Petamburan Megabendung dan kontroversi swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik Syihab emosi karena harus hadir dalam sidang virtual. Rizik pun akhirnya meninggalkan ruang sidang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Anissa Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab emosi karena harus hadir dalam sidang virtual hari ini. Dihinakan,
Rizik Syihab dipaksa jaksa dan dibantu polisi agar memasuki ruang sidang di Rutan Bareskrim Polri Jakarta. Rizik ingin menghadiri sidang secara tatap muka. Rizik pun akhirnya meninggalkan ruang sidang. Jakarta Timur. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan, Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan, Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu, Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu, Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya, betul, Habib, betul. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta dan kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, serta kontroversi swab tes di Rumah Sakit Umi, Bogor, Jawa Barat. Sidang digelar secara virtual, mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.